Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul sulit dan susah, iya. Bukan hanya masalah bakso, bukan hanya masalah makanan, bukan hanya masalah buah, bukan hanya masalah barang-barang otomotif, mana yang KW dan mana yang ori. Bahkan membedakan mana perempuan dan mana laki hari ini pun kan sulit dan susah kan. Kita lihat orang ini kita sangka perempuan, ternyata laki. Kita sangka laki, ternyata dia perempuan. Padahal laki dan perempuan itu kan sebenarnya sudah diciptakan oleh Allah dengan satu perbedaan, walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Tapi karena pekatnya fitnah sampai garis demarkasi pembeda antara laki dan perempuan itu hari ini garisnya itu sudah hilang. Sehingga orang itu sulit membedakan ini laki atau ini perempuan. Ya, makanya akhirnya betul. Kalau akhirnya Rasulullah SAW tidak salah kalau beliau mengatakan pada zaman fitnah itu, ketika akhirnya standar kebenaran dan standar kebatilan itu begitu sulit untuk dibedakan, maka betul kalau Rasulullah itu menerangkan bahwasanya kondisi pada zaman fitnah itu gelap, walaupun mungkin kita bertabur dengan ratusan dan ribuan watt lampu rumah kita. Tapi pada dasarnya kondisinya itu gelap. Makanya sampai Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, batiru bil amali fitanan kaqita'il lailil mudlim asbaha rajulu mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran ya bi'adinahu bi'aradhim minad dunya. Makanya kemudian sampai kita menjumpai perkataan Nabi, bergegaslah kalian itu beramal, apapun yang mampu lakukan. Sebelumnya datangnya fitnah, sebagaimana potongan malam yang begitu gelap gulita. Kaqita'il lailil mudlim. Sudah disebut lail, ditambahi dengan kata sifat mudlim. Lail itu apa? Gelap. Mudlim itu ya, malam itu ya identik gelap. Ditambahi lagi dengan kata sifat mudlim yang betul-betul gelap. Bergegaslah kalian beramal sebelum datangnya zaman fitnah. Sebagaimana potongan malam yang gelap sekali gulita. Kata Rasulullah SAW, sebagaimana potongan malam yang gelap gulita. Orang di pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Ada orang yang sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Dia jual kehormatan agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia yang ujungnya dia tinggalkan. Dan itu betul adanya kan? Coba Bapak dan Ibu para santri dan para santriwati, kalau mencoba kita melihat, ternyata standar kita untuk menentukan yang benar itu bingung hari ini. Dengan berbagai macam pemberitaan, berbagai macam informasi, dan kita dipaksa untuk terus mengikuti semua arus yang ada. Bahkan maaf ya, sampai pakar komunikasi dan banyak pakar tuh mengatakan hari ini otak manusia kemampuannya untuk merespon informasi itu tidak sebanding dengan derasnya informasi yang dijejalkan setiap detiknya berubah-ubah. Dan itu berakibat banyak hal yang merusak pada standar kehidupan manusia dan kualitasnya. Ketika semua datang bareng-bareng sampai menjadikan orang kaget mana yang benar dan mana yang salah. Ya? Dan itu tidak mudah. Ya? Makanya sampai kemudian salah satu doa yang diajarkan Nabi kepada kita, yaitu adalah doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah yang benar adanya supaya kami bisa mengikutinya. Tunjukilah yang batil adanya supaya kami mampu untuk meninggalkannya. Tetapi tidak semudah itu. Tidak segampang itu. Karena betul-betul mengetahui yang benar itu hari ini berat banget. Ada orang yang mereka itu terlalu hulu. Ada orang yang mereka itu sampai betul-betul begitu gampang dia memvonis seakan-akan dia berdiri di atas satu keyakinan yang benar. Ada yang kemudian melakukan tindakan penyimpangan ini, penyimpangan itu yang terkadang begitu sulit bagi kita untuk melihat ini yang benar sih yang mana gitu. Sehingga proses pergejolakan hati kita dan pikiran kita untuk mendapati semua keadaan yang terus berjalan. Setiap detiknya begitu cepat informasi datang. Dan kita begitu cepat disuguhkan dengan berbagai macam isu. Isu ini kemudian dilanjutkan isu ini. Isu ini belum selesai dilanjutkan dengan isu ini. Terus gitu kita dipaksa untuk ngikutin terus. Dan akhirnya apa? Yang menjadi korban adalah kita tidak memiliki kekuatan untuk memilih yang benar-benar adanya untuk mengikuti. Dan kita
tentunya tidak memiliki kekuatan untuk melihat yang batil itu batil adanya. Disebabkan framing, narasi menjadi santapan menu sehari-hari yang terus dikonsumsi oleh setiap orang dan setiap hari oleh kaum muslimin. Saya sampaikan sebuah kisah, sebuah contoh sederhana. Bagaimana narasi dan framing itu memang sudah berjalan pada zaman Rasulullah SAW. Ketika syariat diharamkannya penyembelihan korban. Ketika diharamkannya bangkai. Jadi dulu tuh bangkai dihalalkan. Sampai Allah turunkan Al-An'am yang kemudian mengharamkan bangkai. Orang-orang lalu musyrikun ketika mendapati para sahabat Nabi mereka mengharamkan bangkai, orang-orang musyrikun itu datang kepada para sahabat Nabi. Terlibatlah mereka dengan sebuah dialog. Fima makna, dialognya kurang lebih semacam ini. Saya terjemahkan secara bebas. Benar nih kalian mengharamkan bangkai. Para sahabat menjawab, iya, haram. Bangkai itu haram. Yakin kalian sudah mengharamkan bangkai? Iya. Betul-betul bangkai kami haramkan. Terus, apa yang dihalalkan untuk kalian? Yang dihalalkan adalah sembelihan kami. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Yaitu selama sembelihan itu diucapkan dengan bismillah dan kemudian tidak disebutkan nama selain Allah, maka menjadi halal bagi kami ketika kami menyembelihnya dengan tangan kami. Yang menarik adalah setelah orang musyrikun mendapatkan jawaban itu dari para sahabat, mereka berkomentar. Komentar mereka membuat sebuah framing, lalu terjadilah narasi. Mereka ngomong kepada para sahabat Nabi, kalian itu aneh, kalian mengaku sebagai kaum yang dicintai oleh Allah. Tapi bagaimana kalian itu menghalalkan sembelihan kalian, tetapi di sisi yang lainnya kalian mengharamkan bangkai. Yang mematikan bangkai, Allah. Yang mengatur hewan itu mati, Allah. Dan yang memiliki kehendak binatang itu mati tanpa disembelih itu juga Allah. Kehendaknya datang dari Allah, keinginannya datang dari Allah, dan itu sifat perbuatannya Allah. Tetapi anehnya, malah hewan yang dimatikan Allah dengan sifatnya dan kehendaknya kalian haramkan. Tapi anehnya, sebaliknya adalah hewan yang kemudian disembelih dengan tangan kalian justru kalian halalkan. Loh, sejak kapan tangan kalian lebih suci daripada perbuatannya Allah? Hewan yang kalian sembelih sendiri, kalian halalkan. Hewan yang dimatikan Allah, malah kalian haramkan. Loh, sejak kapan kalian itu lebih suci tangan kalian daripada kehendaknya Allah? Make sense. Masuk akal. Logik banget. Para sahabat pada saat itu hampir-hampir mereka itu tergiur. Wah, iya ya. Kok sembelihan kita jadi halal? Kok kemudian ketika dimatikan oleh Allah menjadi haram? Padahal itu bangkai tetap yang mematikan, bagaimanapun hewan itu adalah Allah. Akhirnya, hampir-hampir para sahabat itu mereka menghalalkan kembali bangkai. Karena kuatnya narasi yang disampaikan. Allah turunkanlah surat Al-An'am. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Wa inna syayatina la yukhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Allah kemudian menyampaikan dan turunlah satu ayat pada surat Al-An'am. Jangan sekali-kali kalian makan kepada hewan yang tidak disembelih atas namanya Allah. Wa innahu lafisq. Itu merupakan perbuatan kefasikan. Wa inna syayatin la yukhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan itu mewartakan, mewahyukan kepada para penolongnya dari kalangan manusia. Liyujadilukum, untuk membantah kalian ketika kalian sudah mengharamkan bangkai. Wa in ata'tumuhum, Allah kemudian memberikan peringatan tegas pada akhir ayat itu. Wa in ata'tumuhum, kalau kamu sampai mentaati mereka, innakum la musyrikun, kamu akan menjadi musyrik. Kalau kalian menghalalkan kembali apa yang telah aku halalkan, yaitu adalah bangkai.